Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim sejati, kita bertemu lagi di channel ini. Pembahasan kita yang sekarang adalah membahas tentang keajaiban hati. Sahabat sekalian, ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia itu siap untuk mengenal Allah dengan hatinya, bukan dengan anggota-anggota tubuh yang lain. Maka hatilah yang mengenal Allah dan hati pula yang mendekatkan diri kepadanya. Hati yang beramal untuknya, hati yang berusaha menuju kepadanya, dan hati pula yang menyingkapkan tabir penghalang terhadap sesuatu yang ada pada sisinya. Sedangkan anggota-anggota tubuh yang lain hanyalah menjadi pengikut atau pengiring, pelayan dan sebagai alat-alat pengkhidmat kepadanya. Dan hati mempergunakan anggota-anggota itu seperti raja mempergunakan hamba sahayanya, dan laksana gembala mempergunakan ternaknya, dan seperti tukang atau pengrajin mempergunakan pekakasnya. Hati diterima di sisi Allah apabila ia selamat dan bersih dari selain Allah dan ia terdinding dari Allah. Apabila ia tenggelam dalam selain Allah, hatilah yang dituntut, hatilah yang diajak bicara, hatilah yang dimurkai, dan hati pula lah yang merasakan bahagia dekat dengan Allah. Maka beruntunglah manusia apabila ia dapat membersihkan hatinya, dan hati itu pula mengalahkan dan mencelakakannya apabila ia mengotori dan menodainya. Pada hakikatnya, hatilah yang taat kepada Allah, sedang ibadah yang dilakukan anggota-anggota badan adalah cahayanya. Hati pula yang durhaka dan melawan Allah, sedangkan kejahatan yang dilakukannya yang mengalir ke seluruh anggota badan adalah merupakan bekas-bekasnya. Dengan gelap dan terangnya hati, nyatalah kebaikan dan kejahatan lahiriah, karena setiap bejana membayangkan apa yang ada di dalamnya. Apabila manusia mengenal hatinya, niscaya ia akan mengenal dirinya, dan apabila ia mengenal dirinya, niscaya ia mengenal Tuhannya. Sebaliknya, apabila manusia tidak mengenal hatinya, niscaya ia tidak mengenal dirinya, dan apabila ia tidak mengenal dirinya, niscaya ia tidak mengenal Tuhannya. Barang siapa tidak mengenal hatinya, niscaya lebih tidak mengenal yang lain, karena kebanyakan makhluk tidak mengenal hati dan diri mereka, atau dibatasi antara hati dan diri mereka. Allah sesungguhnya membatasi seseorang dengan hatinya, dan cara membatasi itu ialah dengan menghalanginya dari mengenal sifat-sifat hati dan cara-cara perputarannya antara dua jari dari jari-jari kekuasaan Allah yang Maha Pengasih. Dan hati itu kadang-kadang menurun ke bawah sejauh-jauhnya, merendah ke ufuk setan-setan. Dan kadang-kadang meninggi, naik ke atas, ke puncak ketinggian, meningkat ke alam malaikat, dan dekat dengan Allah. Orang-orang yang tidak mengenal hatinya sendiri untuk diteliti dan dijaga, serta tidak digunakan untuk mengintip sesuatu yang dari perbendaharaan alam malakut. Ia termasuk dalam apa yang dimaksud firman Allah surat Al-Hasyr ayat 19. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, sahabat muslim sejati sekalian, mengenal hati itu dan segala seluk-beluknya sangat perlu bagi kita, dan merupakan awal atau dasar
ma'rifah kita kepada Allah serta merupakan pokok pangkal agama. Saya percaya bahwa keyakinan yang kita miliki sekarang pada dasarnya masih semu, kabur, atau samar-samar dikarenakan adanya kabut yang menutupi diri kita untuk melihat hakikat kebenaran yang sebenarnya. Sehingga hal inilah yang membuat kita tidak bersungguh-sungguh dalam agama, beramal dan menjalankan perintah Allah. Sebab sebagaimana mungkin timbul rasa sayang kita kepada Allah dan agamanya tanpa saling mengenal terlebih dahulu. Faktor yang menghalanginya pengenalan ini adalah dikarenakan seringnya kita menutupi diri dengan segala kesibukan, pergaulan yang membawa pada kemaksiatan dan perbuatan dosa, menyia-nyiakan waktu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang tanpa kita sadari, karena itu semua kita telah lalai dari hakikat keberadaan kita yang sebenarnya, yang diberikan amanah oleh Allah untuk mengenalnya. Kita tidak mempunyai rasa sensitif terhadap jeritan hati, bahkan mengabaikannya karena lebih mementingkan kesenangan dunia semata. Padahal hati itu menginginkan kasih sayang, perhatian, dan cintanya Allah. Pendengaran kita tertutup terhadap bisikan kebenaran, maka kita buta terhadap tanda kekuasaannya, dan kita tidak dapat melihat keberadaannya dari itu semua. Sementara Allah tidak pernah tidur untuk memperhatikan kita. Kasih sayangnya selalu ada untuk kita, memberikan segala sesuatu pada kehidupan ini. Pernahkah kita merenungi bahwa kita sudah menyakiti hatinya? Sahabat sekalian, beda halnya ketika kita sudah mengenal hakikat kebenaran itu. Keyakinan dalam diri akan terpancar jelas, dan segala bentuk kesia-siaan dunia tidak diperlukan lagi. Kita senantiasa akan menjaga diri untuk terus membina hubungan kasih sayang kepada Allah, bersandar kepadanya, dan selalu rindu untuk bertemu dengannya. Sahabat sekalian, pengenalan diri kepada Allah adalah sebuah kemenangan yang patut dibanggakan. Apabila kita mencapainya di dunia ini dan merupakan simpanan kita untuk akhirat nanti, maka bukalah pintu hati itu untuk menerima tandanya, dan lapangkanlah dadamu. Sesungguhnya bila kita rindu kepadanya, maka dia lebih rindu lagi kepada kita. Jadi marilah memulainya dan mengenal hati itu. Nah, sahabat yang ingin mencari cinta inilah cinta yang sesungguhnya kekal dan abadi. Jika kita berusaha mempertahankannya, bangkitlah, hai remaja muslim sejati, dari kesia-siaanmu. Sungguhnya Rabbmu sedang menunggumu. Mari bersama berdoa, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam jalan ini. Karena kelemahan kita sebagai manusia biasanya tidak akan mampu berjalan lurus dengan kerikil yang kita pakai, yang kita tapaki, dan ranting-ranting kayu yang menghalangi. Maka bersabarlah, Allah Maha Penyayang. Baik muslim sejati, pembahasan tentang keajaiban hati mungkin cukup sekian. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan juga komen. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.